Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Oke, semoga semua baik-baik ya. Oke, hari ini kita mau ada sedikit main gitu ya. Maksudnya nggak terlalu serius lah, kita sambil santai aja. Dan ada dua rules yang aku mau kita sama-sama terapkan pada sore hari ini pada saat mendengarkan firman. Yang pertama, setiap kali aku ngomong ini, kalian harus jawab itu. Oke, jadi kalau aku ngomong ini, oke, sekali lagi. Kalau aku ngomong ini, oke, sip. Nah, yang kedua, kalau misalnya aku ngomong gampang, kalian harus jawab benar, gitu ya. Kalau aku bilang gampang, kalian harus jawab benar. Oke. Jadi itu dua rules yang harus diingat hari ini ya. Ya, benar. Bagus. Nah, sebelumnya kita mau main dulu nih. Kita mau main-main dulu sedikit. Kita akan main seperti ini adalah lawan kata. Oke, kita akan main lawan kata. Siapa yang di sini bilang kalau semua kata itu ada lawan katanya? Enggak? Siapa yang bilang kalau enggak semua kata ada lawan katanya? Siapa nih? Oke, yang pede-pede dulu deh nih, yang angkat tangannya cepat. Koken, kata apa yang enggak ada lawan katanya? Apa? Semua kata benda. Contoh. Kamera, oke, pinter berarti. Enggak semua kata ada lawan katanya ya. Atau ada yang tahu lawan katanya kamera apa? Enggak ada ya, oke. Nah, kita mau main lawan kata dulu nih. Yang ada lawan katanya. Kita main ya. Yang pertama, ini. Pendek. Besar. Keluar. Salah. Salah. Oke, ya udah. Ternyata gampang ya. Ece langsung bener loh. Tuh kan tadi ngomong gampang gak ada yang jawab. Gampang? 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 Oke, ya udah. Terserah kalian deh. Jadi yang benar gampang itu apa? Susah apa benar? Hah? Ya udah. Oke, ya udah. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang satu topik yaitu judulnya pembangun. Apa? Pembangun. Oke. Jadi sebenarnya pembangun ini apa sih gitu? Kalau kalian ingat ya dari firman minggu lalu yang dibawain sama Kak Tommy, yaitu tentang sonship ya, embracing sonship. Jadi kita belajar tentang sikap hati seorang anak gitu ya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang anak, karakter seorang anak, mentalitas seorang anak, dan minggu lalu kita banyak belajar dari teladan kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang seorang anak, ada satu karakter atau mentalitas yang juga melekat dengan seorang anak, yaitu seorang pembangun. Oke. Nah, kayak mungkin beberapa dari kalian juga pasti tahu ya, kalau di tempat ini kita sering kayak dipanggil kayak builders gitu, kayak misalnya dipanggil pun atau misalnya di chat gitu juga sering dibilang kayak shalom builders gitu. Jadi kayak di tempat ini salah satu mindset yang kita bangun atau karakter yang kita bangun adalah sebagai seorang pembangun. Membangun karakter seorang pembangun. Jadi bangun bangunan, bangun pembangun. Oke. Jadi apa sih mentalitas atau karakter seorang pembangun? Kalau kalian ingat juga ini di khotbah umum sih ya. Corey pernah bahas tentang what are we building atau apa sih yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini. Banyak orang mungkin fokusnya dengan penampilan atau pencapaian gitu ya, dengan karir, dengan kesuksesan. Mungkin kalau di sini teman-teman yang sekolah juga dengan nilai mungkin ya. Terus mungkin ada yang ngejar beasiswa, macam-macam. Tapi sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita bangun di dalam hidup ini? Hidup ini? Siapa tadi yang bilang adalah kesempatan?
hidup ini itu. Oke. Nah, apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini? Nah, tapi mungkin aku nggak akan terlalu nggak akan terlalu banyak bahas tentang apa yang akan kita bangun, tapi kita akan bahas tentang mentalitas atau karakter seorang pembangun ya. Jadi mungkin boleh next. Ada satu statement yang juga aku tulis di sini, mungkin PPT-nya boleh di next, yaitu Jesus is not only the God that we worship, but also the man we follow. Jadi Yesus bukan hanya Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan gitu ya, tapi juga sebagai manusia yang kita teladani atau kita ikuti. Jadi ketika kita hidup sebagai manusia gitu ya, kita menyembah Tuhan betul. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhan juga adalah seseorang yang perlu kita teladani ya. Minggu lalu juga kan ketika kita belajar sonship, kita belajar bagaimana memposisikan diri sebagai seorang anak dari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di dunia ini gitu ya, Kak Tommy bilang Tuhan Yesus lahir bukan cuma untuk mati di kayu salib, tapi juga menjadi seorang teladan. Tapi juga merasakan apa yang kita rasakan, gitu kan? Dibilang seperti itu. Karena kalau misalnya Tuhan Yesus lahir hanya untuk disalib, ya udah lahir mungkin di palungan, habis itu langsung aja disalib gitu kan. Kemarin Kak Tommy bilang langsung aja disalibin sama orang Majus mungkin. Tapi nggak seperti itu. Artinya ada banyak hal yang kita perlu teladani. Nah, hari ini pun kita akan mempelajari mentalitas atau karakter seorang pembangun dari Tuhan Yesus itu sendiri ya. Kita akan belajar beberapa poin tentang mentalitas seorang pembangun. Yang pertama, apa sih mentalitas seorang pembangun? Yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Aku mau ajak kita baca dari satu ayat dari Matius 9 ayat 23 sampai 24. Tuhan Yesus ngomong kayak gini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, siapa yang di sini mau mengikut Tuhan? Boleh tahu? Oh ya, semua mau ya. Harus apa nih kalau mau mengikut Tuhan? Yang pertama, menyangkal dirinya. Dua, memikul salibnya setiap hari. Dan baru ketiga, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi yang pertama, kalau kita bicara mentalitas seorang pembangun atau kita mau jadi seorang pembangun adalah satu, ia harus menyangkal dirinya. Jadi hidup ini kita nggak lagi ngomongin tentang diri kita sendiri. Seperti yang di Starji juga kita sering bahas, yaitu selfless gitu. Kita nggak fokus sama diri kita sendiri, apa-apa maunya aku, apa-apa maunya aku. Aku maunya di ngertiin, tapi kita nggak mau belajar untuk ngerti orang lain. Banyak hal sekarang kayak di sosial media juga bahas tentang mungkin self love gitu ya, atau mungkin tentang kayak nggak apa-apa kok kalau kamu misalnya ya it's okay to be yourself gitu. Tapi kita jadinya bukannya berarti nggak boleh gitu, tapi kita jadi lebih minta di ngertiin tanpa kita mau belajar untuk berubah atau mungkin mengupgrade diri kita. Kita jadi seadanya, bukan apa adanya. Kita jadi ya udah, gue emang gini, gue nggak mau berubah gitu. Kita jadi malas untuk berubah karena kita maunya di ngertiin, kita maunya nyaman gitu ya. Tanpa kita berusaha untuk mengerti orang lain, tanpa kita berusaha untuk pengen cari tahu apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita, tanpa kita cari tahu apa yang jadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Mungkin kita lebih suka sama mimpi kita lebih suka sama pencapaian kita, atau bahkan mungkin dengan hobi kita, sampai kita lupa apa yang sebenarnya Tuhan mau buat kita di dalam hidup ini. Jadi aku mau bilang gini, bahwa Injil itu bukan tentang mimpi kita. The gospel is not about your dreams. The gospel is not about your will. Tapi Injil itu berbicara tentang kehendak Bapa, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan juga bilang bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bahkan di dalam doa yang diajarkan sama Tuhan sendiri gitu ya, doa Bapa kami, apa sih dibilangnya? Jadilah kehendakmu. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. Jadi mentalitas seorang pembangun itu tidak mementingkan diri sendiri. Coba kalau misalnya kayak kita lihat nih, ada tukang bangunan gitu kan, misalnya udah ada desainnya nih dari arsiteknya, maunya
kayak gini, tangga di sebelah sini gitu ya, toilet di sebelah sini misalnya. Terus dijelasin ke kontraktornya atau mungkin ada mandornya gitu, terus mandornya jelasin ke tukangnya, desainnya kayak gini-gini ya, tapi dia maunya enggak jelek, gue maunya enggak kayak gitu. Maunya depan kamar mandi buka pintu langsung tangga gitu. Suka-suka dia, ya kan nggak bisa kayak gitu kan. Atau misalnya nggak mau tangganya kotak-kotak, misalnya maunya tangganya segi 6 gitu. Jadi kayak gini gitu. Setiap anak tangganya segi 6. Nggak bisa kayak gitu kan, nggak bisa suka-suka dia. Tapi harus sesuai dengan yang merancang atau yang mendesain. Nah sekarang pertanyaan, siapa yang mendesain hidup kita? Apakah kita ataukah kita ngikutin desainnya Tuhan buat setiap kita? Kita akan baca satu ayat lagi ya, dari Matius 7 ayat 21 dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan, oke, di sini semuanya tadi, siapa yang mau ikut Tuhan? Semuanya angkat tangan gitu ya, it's a really good thing gitu. Tapi seberapa kita bukan cuma mau atau kita berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jadi the gospel is not about your dreams, it's not about your will, it's not about your desire, it's not about my desire. Bahkan sometimes we even have to sacrifice certain dreams in order to fulfill God's will. Bahkan mungkin kita harus meninggalkan mimpi kita, beberapa impian kita atau cita-cita kita buat melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Karena hidup ini bukan tentang kita gitu. The gospel is not about self-help, it's about self-abandonment. Makanya Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Waktu aku ngerenungin hal ini gitu ya, beberapa hari lalu atau mungkin udah seminggu lalu gitu. Kayak aku lagi nyetir di jalan, kayak Tuhan ngomong sama aku satu hal gitu. Tuhan ngomong kayak gini, kamu tahu nggak bukti bahwa hidupmu itu sebenarnya bukan tentang kamu loh. Kayak selama ini oke, aku diajarin gitu kan, hidup ini bukan milik kita, hidup ini kita harus berikan buat Tuhan, kita harus melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Tapi saat itu Tuhan ngomong gini, kamu mau nggak bukti bahwa hidup kamu ini bukan tentang kamu, hidup kamu ini bukan tentang, bukan milik kamu. Ada sesuatu yang lebih besar. Terus yang pertama Tuhan bilang gini, yang pertama, kamu nggak bisa minta atau mau untuk dilahirkan. Ada nggak di sini yang hari ini di dunia ini karena kamu mau atau minta dilahirkan? Ada? Tuhan, aku mau dong dilahirin terus baru kamu jadi bayi gitu. Nggak ada kan? Pasti kayak kamu bahkan nggak bisa milih untuk lahir di dunia ini. Yang kedua, Tuhan bilang, kamu bahkan nggak bisa milih namamu sendiri. Ya mungkin kamu bisa lah bikin nama panggung gitu ya. Tapi ketika kamu lahir, kamu dikasih nama, orang manggil kamu nama itu, bahkan kamu gak bisa milih loh. It's your own name, tapi kamu gak bisa milih. Kayak sampai situ aku mikir, iya ya Tuhan, kayak hal-hal yang paling penting aja, lahir aja gue gak bisa milih. Nama gak bisa milih gitu. Terus Tuhan kayak masih lanjut, Tuhan bilang, I'll give you another one. Tuhan bilang gini, kamu gak bisa milih orang tua kamu. Ini juga mungkin kita udah sering denger ya. Kita gak bisa milih orang tua kita siapa. Terus Tuhan lanjut lagi, kamu gak bisa milih lahir di mana. Kamu lahir di Indonesia atau mungkin di kota mana, di rumah sakit mana, kamu gak bisa milih. Karena emang hidup ini bukan tentang kita kok, bukan buat kita sendiri kok. Tapi ini semua ini buat kehendak Bapa. Dan yang terakhir Tuhan bilang, kamu gak bisa tahu kapan kamu mati dan gimana kamu akan mati. No one knows. Ya kecuali bunuh diri lah ya, tapi itu kan bukan cara mati yang benar gitu kan. Kamu gak bisa tahu kapan kamu mati dan gimana kamu mati. Kamu gak bisa tahu siapa orang tua kamu ketika kamu lahir. Kamu gak bisa mau milih, mau lahirnya kayak gimana, di mana, sebagai orang apa, tingginya berapa. You cannot choose. Karena emang hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini semuanya pemberian dari Tuhan. Lucu kan kalau Tuhan udah kasih semuanya buat kita, tapi kita maunya sesuai diri kita sendiri. Jadi kayak
aku mau sehari ini ajak kita sama-sama untuk merendahkan hati kita untuk mikir bahwa hidup ini semuanya dari Tuhan kok. Hidup ini bukan milik kita lagi gitu. Jangan sombong karena di atas langit masih ada langit. Kita sering dengar itu kan. Tapi mungkin boleh dikeluarin nggak gambarnya? Yang ibu-ibu. Ibu-ibu, nah itu yang di kiri. Ibu ini mengajarkan kita hidup jangan sombong. Di atas alis masih ada alis. Ya, jadi kita jangan sombong. Hebat banget sih ini, nggak ngerti lagi. Oke, kita masuk ke poin yang kedua ya. Jadi tadi poin yang pertama karakter atau mentalitas seorang pembangun yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua kita pelajari apa sih mentalitas atau karakter seorang pembangun gitu ya. Mau melayani. Ketika kita nggak lagi fokus sama diri sendiri, terus aku harus ngapain dong kok kalau aku nggak mikirin diri sendiri? Aku harus ngapain dong kalau nggak mikirin mungkin karirku atau cita-citaku, ya bukan berarti nggak boleh ya. Tapi ketika kita nggak mengutamakan diri kita sendiri lagi, kita mengutamakan apa yang menjadi kehendak Bapa, apa sih yang harus kita lakukan? Mau melayani. Kita baca dari Matius 20 ayat 25 sampai 28. Dikatakan seperti ini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi ini gambaran dunia gitu ya, bahwa orang pemerintah-pemerintah tuh memerintah dengan tangan besi. Tangan besi itu otoriter gitu ya. Jadi dengan cara yang keras, semuanya harus ngikutin caranya mereka. Apalagi pada saat itu kan ceritanya bangsa Israel atau Yahudi ini sedang dijajah oleh bangsa Roma gitu. Jadi kayak ini menggambarkan bahwa yang di atas itu selalu yang lebih berkuasa. Tapi Tuhan bilang di ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, justru hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi ketika di situ digambarkan gitu ya, bahwa yang paling hebat tuh yang bisa berkuasa atas orang lain, kayak bangsa Roma gitu kan, bisa berkuasa, bisa menjajah, bisa punya dominion. Tapi Tuhan bilang, tidaklah demikian dengan kamu. Justru kalau lu mau jadi paling hebat, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Dan di situ dibilang apa? Sama seperti anak manusia. Jadi kenapa kita harus melayani, kenapa kita harus menjadi hamba? Sama seperti Tuhan. Tadi siapa yang bilang mau mengikut Tuhan? Kalau kamu mau mengikut Tuhan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Justru di sini ketika kita mikir, udah kita punya mindset gitu ya, tadi yang pertama, kita nggak mau mementingkan diri sendiri. Yang berikutnya adalah, ketika kita nggak lagi mementingkan diri sendiri, kita belajar mau melayani orang lain. Tapi gimana dong kok, nanti kalau aku pelayanan terus aku nggak punya waktu buat diri aku sendiri. Kalau aku pelayanan terus, aku dimanfaatin lagi, aku capek nggak mau pelayanan terus gitu. Ingat nggak yang minggu lalu Kak Tommy bilang, justru ketika kita dimanfaatin masih lebih bagus, artinya kamu masih ada manfaatnya gitu ya. Minggu lalu Kak Tommy bilang gitu. Kenapa? Karena nyambung sedikit ya ke minggu lalu, ke sonship gitu. Ketika kita bilang bahwa kita adalah anak Allah dan kita dikasihi, kita nggak perlu membuktikan apa-apa. Kita udah secure dengan posisi kita. Jadi bukannya artinya ketika kita melayani itu terus kita pengen membuktikan sesuatu dengan pelayanan kita. Nih gue kalau pelayanan tuh keren loh, gue tuh kalau pelayanan tuh hebat loh. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi justru ketika kita melayani, balik lagi tadi ke poin pertama, kita nggak mementingkan diri sendiri. Kita melayani dengan posisi yang secure sebagai anak Allah. Karena kita tahu kita
dikasihi. Karena kita tahu kita adalah anak Allah. 2 poin yang penting ya di minggu lalu. Bahwa kita dikasihi dan kita anak Allah dan kita dikasihi. Jadi mungkin kita mikir kayak, tapi aku gak pantas gitu. Aku gak bisa melayani. Enggak, ini bukan masalah pantas atau enggak, bukan masalah kamu dimanfaatin atau enggak, bukan masalah kamu jago melayani atau enggak. Bukan tentang semua itu, tapi semua itu tentang Tuhan. Balik lagi, ini kita berbicara tentang kehendak Allah. Karena hidup ini adalah bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kita. Kolose 3 ayat 23, ayat yang juga minggu lalu kita baca dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan segala sesuatu dalam keseharian kita lakukan itu sebagai pelayanan kita buat Tuhan. Mungkin kalau kamu lagi di rumah bantuin orang tua gitu ya, di sekolah kamu belajar ilmu yang baru, wawasan yang baru, lakukan itu bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Bukan masalah, nyaman, enak, suka, nggak suka. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu untuk Tuhan. Lalu poin yang ketiga, tadi poin yang pertama kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kedua, kita belajar yaitu mau melayani. Dan yang ketiga adalah tidak mudah mengkritik. Nah ini julitan netizen kan maha benar ya. Lebih pedes daripada level 100. Sekarang banyak orang sukanya nyinyir gitu. Tapi di Efesus 4 ayat 29 dikatakan begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Situ dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ketika kita, ini kaitannya ketika kita sebagai seorang pembangun gitu ya, dalam hidup ini kan kita gak sendiri gitu ya, kayak tukang nih ada satu di situ, satu di situ. Kalau kita maunya selalu ya udah, mungkin dalam pelayanan gitu kita ketika kita mau melayani, tapi kok ketika aku melayani nih, aku kesel banget nih sama Brenda nih, susah banget diajak kerjasamanya, atau misalnya sama Kastarski gitu, susah banget diajak kerjasamanya. Nah, ketika kita mulai ada mungkin gesekan atau masalah, atau mungkin dengan orang tua kalian di rumah gitu ya, ketika sama-sama melayani di rumah, misalnya masak gitu, atau misalnya bersihin kamar, atau sama siblings, sama saudara kalian, saudari kalian gak suka gitu. Nah, seberapa kita mulai menggunakan perkataan kita bukan untuk nyinyir, tapi untuk membangun. Banyak orang ketika kondisi mulai gak enak, mulai itu ngomong nanti, iya nih nyokap gue gini, atau iya nih temen gue gini. Gak enak temenan sama dia. Kita mulai mengatakan perkataan yang gak membangun, atau kita mudah mengkritik. Iya nih kerjaan dia gak beres, iya nih dia gak pernah on time orangnya. Tapi justru seberapa kita bisa memakai perkataan kita untuk membangun orang itu. Bukan berarti kita gak boleh menegur ya, tapi justru ketika kita menegur kita bisa menjadi bagian dari solusi itu. Kita bukannya menjelek-jelekan dia, tapi justru kita menolong dia untuk bisa melakukan hal yang benar. Jadi misalnya ketika teman kita nggak on time misalnya, kita kan bisa ngomong daripada kayak, lu telat mulu gini-gini, terus kita misalnya ngomong nih ke orang lain, iya tuh dia tukang telat. Nah daripada kayak gitu kita bisa belajar untuk ngomong misalnya kayak, tadi kayaknya kalau kamu datangnya lebih early, kita jadi bisa prepare lebih baik deh. Nah, kan kita bisa belajar untuk mengucapkan perkataan membangun. Terus seberapa juga ketika misalnya teman kita melakukan hal yang benar, kita apresiasi dia. Kita belajar untuk membangun tim kita. Kita belajar untuk membangun keluarga kita. Ada kuasa di balik perkataan. Karena kita ngomong itu
bukannya kosong, tapi ada kuasa di dalam perkataan. Kita belajar untuk memberkati. Thank you ya, tadi kamu udah prepare baik banget. Thank you ya, tadi kamu udah siapin semuanya bagus banget. Atau mungkin di keluarga hal yang simple. Thank you ya Pak, udah nyekolahin aku. Thank you ya Ma, masakan hari ini enak banget, makanan hari ini enak banget. Seberapa kita belajar untuk say thank you, kita belajar untuk mengatakan perkataan yang membangun di lingkungan kita. Atau mungkin juga kita, kalau kita salah, kita juga belajar untuk minta maaf. Nggak mudah untuk menyalahkan orang lain. Oke, jadi itu poin yang ketiga, kita mentalitas seorang pembangun yang ketiga yaitu tidak mudah mengkritik. Nah, poin yang terakhir yang aku mau share yaitu poin yang keempat, memberi bukan menuntut. Ini juga nyambung ya dengan poin-poin sebelumnya. Ketika kita berbicara mentalitas seorang pembangun, ketika kita mulai menuntut, maka sebenarnya kita sedang menghancurkan teamwork atau unity di dalam sebuah tim. Ketika kita mulai, lu harusnya gini-gini dong. Sama ya, nyambung ya dengan yang tadi tidak mudah mengkritik. Ketika kita mulai, senior pastor sering bilang, mulai main yang namanya blame game. Nah, di situ sebenarnya kita sedang memecah kerjasama tim kita sebagai seorang pembangun. Contohnya ya, ketika kita misalnya ketemu dengan teman kita, terus kita lihat dia keadaannya sedang tidak baik. Terus kita bilang kayak, lagi kerja kelompok deh misalnya. Ayo dong, kerjaan bagian lo nih gak kelar-kelar nih. Kita semua jadi gak bisa lanjut gara-gara lo misalnya. Terus kita mulai menjauhi dia atau mungkin bahkan membuli dia gitu ya. Itu sebenarnya kita sedang tidak menjadi seorang pembangun. Tapi seharusnya kita bisa belajar untuk tanya apa yang bisa dibantu, apa yang bisa aku bantu, kesulitannya di mana, apa yang bisa kita kerjain bareng-bareng. Ini mungkin hal yang sederhana gitu ya, tapi seringkali kita abaikan karena di kelompok mungkin kita ya udah bagian lu, bagian bagian gua. Kita nggak memperhatikan orang lain. Aku mau kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Jadi ini bisa dibilang kayak fondasi atau contoh gitu ya, kehidupan jemaat yang baik itu seperti apa sih? Kehidupan orang Kristen yang baik itu seperti apa sih? Katakan begini, dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi mereka bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sampai sini dulu aja. Ketika kita bareng gitu ya sama orang lain, misalnya patungan deh gitu, makan atau apa. Mungkin kita sering kayak, ayo dong, lu gak bayar nih atau apa. Tapi seberapa justru kita dikatakan di sini mereka menjual harta milik mereka, bahkan membagi-bagikan. Mereka gak pernah menuntut, bahkan mereka memberi apa yang mereka punya. Dan di situ dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bahkan dikatakan apa tadi? Mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka mau melayani. Mereka memberi di antara mereka. Mereka enggak menuntut. Seringkali kita juga mungkin di gereja gitu ya. Kita sering, iya nih gereja acaranya enggak seru, bosen. Mungkin kita lebih banyak komplain misalnya di rumah. Iya nih makanannya enggak enak, rumah kotor. Kamu bantu bersihin enggak? Pertanyaannya kan gitu sebenarnya. Ada kontribusi apa kita di
lingkungan kita? Ada kontribusi apa yang bisa kita berikan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi gereja kita? Apa yang kita bangun? Apakah kita menjadi seorang pembangun atau kita menjadi seorang yang menghancurkan? Aku mau kita sama-sama renungin hal ini gitu ya. Bahwa ketika kita menjadi seorang pembangun, sebenarnya kita itu sedang balik lagi melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi firman Tuhan. Karena ketika kita menjadi pembangun, kita sedang menyalurkan kasih Bapa melalui hidup kita. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita bilang, iya kok aku pengen jadi berkat, tapi kita nggak mau menjadi seorang pembangun, ya nggak bisa gitu. Karena itu adalah satu kesatuan. Ketika kita menjadi seorang pembangun, kita pasti jadi berkat bagi orang lain. Dan mungkin ketika kamu membangun, kamu nggak membangun itu buat diri kamu sendiri, tapi kamu justru membangun buat orang lain supaya bisa menikmati apa yang kamu bangun. Jadi aku mau encourage kita sama-sama hari ini untuk kita belajar punya mindset, punya karakter seorang pembangun. Kita belajar untuk peduli sama orang di sekitar kita peduli pada situasi yang ada di sekitar kita nggak mementingkan diri kita sendiri. Kita bisa belajar untuk mau melayani, kita mau membantu gitu ya. Kita nggak mudah untuk mengkritik, tapi justru kita bisa mengucapkan kata-kata yang membangun. Dan yang terakhir, kita belajar untuk memberi, bukan menuntut. Kita menolong orang lain untuk bisa upgrade, bukan menjatuhkan orang lain. Cukup simpel ya. Oke, yuk. Sebelum kita tutup ibadah sore hari ini, aku mau ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita nggak ada ibadah Starji, tapi kita akan ada family gathering. Jadi buat teman-teman yang ikut bisa siap-siap, terus ya mengikuti acaranya dengan baik. Lalu yang kedua, apa ya Kak Brenda? Oh iya, tanggal 30 Juli, hari Sabtu terakhir di bulan ini ya, betul? Kita akan ada Grand Fun Week. Kita akan main seru banget di tempat ini dan kita akan belajar menjadi seorang pembangun, betul? Di tim yang luar biasa. Dan stay tune untuk ikut acaranya nanti di tanggal 30 Juli, pokoknya bakal seru banget, banyak games yang seru banget. Dan kita main dari siang sampai minggu depannya, berarti selama seminggu kita main. Ini menjadi seorang pembangun gampang? Kalian yang bilang ya, bukan aku. Oke, yuk mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah ini.